apa-apa cara terima kasih Maria. Itu akan mengisi daftar hadir ya. Daftar hadir kelas. Bagaimana sekretaris? Semua hadir? Baik, sekarang setelah Ibu isi daftar hadir, mari kita semua menyanyikan lagu, salah satu lagu kebangsaan kita, yaitu Berkibarlah Benderaku. Kita semua bendera. Oke, beri aplaus untuk kita semua. Baik, sekarang Ibu mau melakukan persepsi ya, namanya mengaitkan materi yang akan kita pelajari hari ini dengan materi sebelumnya. Yang kita mau belajar hari ini adalah tentang menumbuhkan kesadaran terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Ya. Sekarang Ibu tanya, kapan Undang-Undang Dasar 1945 ditetapkan? Yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945. Ya. Jadi Undang-Undang Dasar 1945 ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945 ya. Baik, sekarang Ibu akan menampilkan video motivasi namanya ya. Video ini untuk memotivasi kalian sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini. Oke, demikian saya. Ada yang salah tadi? Ya, oke, beri aplaus untuk sekarang Ibu akan menampilkan kompetensi dasar, kemudian indikator dan juga oke anak-anak, sekarang Ibu akan menyampaikan kompetensi dasar yang kita akan pelajari hari ini ya. Jadi materi yang kita belajar tentang apa? Coba baca. Di sini ada 4 kompetensi dasar yang kita mau belajar ya, yaitu 1.2 itu mengenai sikap religius, kemudian yang kedua sikap sosial, yang ketiga pengetahuan, yang keempat itu adalah keterampilan. Itu kompetensi dasar. Yang berikut indikator pencapaian kompetensi ya. Di sini yang pertama itu menganalisis kedudukan ya, kedudukan, makna, fungsi, sifat, dan isi, menguraikan isi proklamasi dan pembukaan. Hubungan antara proklamasi dan pembukaan itu indikator pencapaian kompetensi. Kemudian yang berikut tujuan pembelajaran. Jadi tujuan pembelajaran ada 8, yaitu melalui model project based learning dengan menggunakan. Jadi sebenarnya kalian akan membuat mading, produk itu membuat mading. Jadi masing-masing kelompok sebentar membuat membuat mading. Kemudian ambil dari materi-materi yang ada ini, gitu ya. Bisa paham ini? Oke, baik anak-anak. Sekarang Ibu akan menyampaikan teknik penilaian ya. Jadi dalam proses pembelajaran ini Ibu akan melakukan penilaian proses namanya ya. Jadi penilaian pada saat diskusi kelompok. Ibu akan menilai kalian satu-satu apakah aktif atau tidak, atau ada yang bermain saat diskusi. Jadi Ibu harus semuanya aktif dalam mengerjakan proyek atau produk sebentar ya. Masing-masing anak harus dia harus melihat buku, kemudian Ibu ada kirim link untuk kalian bisa akses materi pembelajaran pada link tersebut ya. Kemudian materinya itu Ibu kirim lewat grup kelas, grup WA kelas
kalian bisa buka materinya, bisa. Sekarang Ibu minta kalian duduk dalam kelompok masing-masing dan kita akan mulai dengan mengerjakan proyek yang akan dikerjakan dalam kelompok masing-masing. Ya. Sudah duduk dalam kelompok? Sudah. Oke, sekarang Ibu akan menampilkan PowerPoint materi tentang pembelajaran kita hari ini. Ya. Yang pertama, link pembelajaran Ibu sudah kirim di grup kelas kita ya. Kalian bisa melihat materi nanti di rumah. Grup materi tentang pelajaran hari ini tentang apa? Kedudukan, makna dan fungsi Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 dalam sistem hukum nasional. Materinya sudah ada Ibu kirim. Ya baik, sekarang Ibu akan menampilkan PowerPoint untuk kalian bisa memahami materi ini. Ya, baik. Mohon perhatian. Ya, jadi ini adalah teks apa ini? Undang-Undang Dasar. Teks Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oke. Mari kita belajar kita hari ini yaitu makna Undang-Undang Dasar ya. Jadi di sini apa itu konstitusi? Apa itu konstitusi? Ya, konstitusi artinya hukum dasar yang tertulis. Hukum dasar yang apa? Dasar dijadikan pegangan ya. Oke, sudah tahu apa konstitusi? Sudah tahu apa itu konstitusi? Hukum dasar atau hukum dasar tertulis. Konstitusi atau hukum dasar itu ada dua, yaitu yang tertulis dan tidak tertulis. Yang tertulis contohnya adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang tidak tertulis namanya konvensi. Jadi kalian bisa bedakan hukum dasar ada dua, yaitu hukum dasar tertulis dan tidak tertulis. Yang tertulis namanya contohnya pembukaan UUD. Yang tidak tertulis disebut istilah konvensi. Ya, konvensi itu apa? Itu kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan secara terus-menerus. Contoh, pidato presiden setiap tanggal 16 Agustus. Dan materi PowerPoint yang Ibu sudah tampilkan. Sekarang Ibu minta kalian dalam kelompok. Ibu sekarang membagikan LKPD, lembar kerja peserta didik. Jadi masing-masing kelompok berdiskusi ya. Sudah ada soalnya di dalam. Kalian sekarang silakan berdiskusi. Kemudian mana itu apanya? Bahan-bahan. Oke, silakan dikerjakan di dalam kelompok. Ini kelompok 2. Ini kelompok 3. Kelompok 4 dan kelompok 5. Ya, jadi di situ tolong lihat di LKPD. Sudah lihat kelompok 1, 2, 3, 4, 5 ya. Di situ sudah ada soal yang Ibu berikan. Silakan kalian mengerjakan, menjawab soal yang ada di LKPD. Kemudian kalian bisa menuliskan antara soal yang ada di LKPD, jawaban dari LKPD. Kalian bisa isi juga di dalam mading ini. Bisa paham? Bisa. Paham maksudnya? Paham. Gitu.
masing-masing kelompok membuat mading, begitu ya. Silakan mulai dari sekarang. Baik anak-anak, sekarang mari Ibu memberikan kesempatan untuk kalian mempresentasikan hasil diskusi. Ya. Sekarang Ibu beri kesempatan kelompok 1 untuk tampil ke depan dan presentasikan hasil diskusi kalian. Silakan. Jadi kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini, ya, yang pertama mengenai kedudukan pembukaan UUD 1945, ya. Tadi teman kita sudah mempresentasikan, ya. Jadi kedudukannya itu sebagai apa tadi? Sebagai hukum paling tinggi. Demikian kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian dan Ibu menyampaikan materi yang akan kita belajar minggu depan, yaitu tentang mempertahankan dan melaksanakan pembukaan UUD 1945. Sekarang Ibu mau tanya, apa yang paling kalian sukai dalam pembelajaran hari ini? Ini refleksi namanya. Apa yang kalian paling sukai dari awal pembelajaran sampai sekarang? Bagian mana yang kalian suka? Apakah pembelajaran kita hari ini menyenangkan atau tidak? Menyenangkan. Kalau menyenangkan, bagian mana yang menyenangkan? Pada saat apa? Ya? Pada saat membuat? Kalian suka? Suka. Kalian senang? Senang. Oke, kalau senang berarti pertemuan berikut juga kita buat seperti ini, tetapi materi yang berbeda. Materi tentang mempertahankan dan melaksanakan pembukaan UUD 1945. Baik, anak-anak, sekarang mari kita menutup pembelajaran kita hari ini dengan berdoa. Ibu minta Arthur pimpin kita dalam doa. Semua berdiri dan siap doa. Demikian anak-anak, sampai jumpa minggu depan. Selamat siang. Siang. Hormat.